Salve fratres, welcome back into my channel. Teiterum videre Patris Allegro Veritas Liberabit Vos. Kali ini saya mau mengajak saudara-saudariku sekalian kita membahas tentang Missa Tridentin atau Traditional Latin Mass. Biasanya disebut juga dengan Forma Extraordinaria atau Forma Extraordinaria. Sementara Forma Ordinaria itu yang disebut juga dengan Novus Ordo. Novus Ordo itu adalah misa yang kita pakai sekarang. Di dalam gereja Katolik itu ada dua bentuk perayaan liturgi. Bentuk luar biasa atau forma extraordinaria dan bentuk biasa, forma ordinaria. Bentuk luar biasa itu misa tridentin, sementara tradisional Latin Mass, misa Latin tradisional. Syaratnya seluruhnya dalam bahasa Latin. Sementara forma ordinaria bisa disebut juga bisa bentuk baru atau Novus Ordo, atau disebut juga dengan yaitu bisa dalam bahasa Latin, bisa dalam bahasa vernakular. Ya, tempat di mana Anda berada menggunakan bahasa apa, silahkan dirayakan pakai bahasa tersebut. Jadi let flow your imagination. Bayangkan sebuah ruang hening yang diterangi cahaya lilin. Hening, ada cahaya lilin. Asap dupa perlahan naik mengisi udara dengan aroma surgawi. Dari altar terdengar lantunan Gregorian yang syahdu, membawa hati melampaui hiruk pikuk dunia. Imam berdiri menghadap ke arah salib, ke arah salib dengan gerak yang terukur dan penuh arti. Umat berlutut dalam diam, silensium, menyatukan doa mereka dalam misteri yang suci. Inilah pengalaman yang begitu berbeda dari kehidupan sehari-hari yang serba cepat, gerasa gerusu, rush hour. Terutama kalau di Kupang sekitar jam 7 dan jam 2 siang, rush hour betul-betul. Pengalaman yang menyingkapkan sebuah pintu menuju yang kudus, Missa Tridentin. Jadi untuk pertemuan ini kita beri judul Pintu Menuju Yang Kudus, Missa Tridentin. Nah, mengapa dalam dunia modern yang penuh teknologi, misa ini justru menarik minat banyak kaum muda? Data dari Amerika Serikat itu menunjukkan bahwa orang-orang muda Katolik itu lebih banyak mencari dan bergabung dengan kelompok Missa Tridentin. Pertanyaannya mengapa mereka rela datang lebih awal, membuka buku misale Latin Inggris dan belajar meresapi doa yang diucapkan dalam bahasa yang asing bagi telinga orang muda Katolik, bukan? Bahasa Latin ini memang bahasa asing sekali. Kalau di Kupang misalnya atau di NTT, umumnya yang sekolah di seminari itu yang bisa tahu seperti apa bahasa Latin itu, strukturnya dan sebagainya. Tapi kalau tanpa sekolah seminari kita sama sekali tidak tahu apa seperti apa. Mungkin hanya kita dengar Kyrie eleison, Dominus vobiscum, Agnus Dei, saat itu kalau rajin ikut kor. Tapi kalau tidak ikut paduan suara, ya sudah, kita sama sekali tidak mengerti bahasa Latin. Nah, kenapa Missa Tridentin ini menarik minat orang muda Katolik? Saya tidak tahu kalau di Indonesia penelitian belum ini, tapi di Amerika Serikat sudah ada penelitian yang menunjukkan bahwa orang muda Katolik lebih banyak mencari Missa Tridentin. Jawabannya sederhana sekaligus mendalam. Missa Tridentina bukan sekedar bentuk liturgi kuno, melainkan sebuah jalan yang menuntun kita kembali kepada iman Katolik. Sakralitas, keheningan atau silensium, dan pengorbanan, sakrifisium. Sakralitas, silensium, dan sakrifisium, ya. Jadi saya akan mengajak kita semua menyelami 3 hal dalam kuliah kita pagi ini: akar sejarah dari Missa Tridentin, makna teologis yang terkandung di dalamnya, dan bagaimana kekayaannya bisa memperbarui hidup rohani kita di tengah dunia yang semakin dangkal dan bising. Geser. Dunia scrolling itu kan bising, sekejap, cak, langsung trak, seperti bling-bling. Sekejap langsung lewat, sekejap lewat. Jadi, jika Anda pernah bertanya, mengapa gereja tetap menjaga misa ini?
Atau apa yang membuat misa ini berbeda dan istimewa? Di Indonesia memang ya kita terdidik setelah Konsili Vatikan kedua, para misionaris kita langsung semacam mengalami euforia untuk berinkulturasi. Akhirnya amanat dalam Konsili Vatikan kedua benar-benar ditinggalkan. Padahal Konsili Vatikan kedua dalam Sacrosanctum Concilium itu tetap menjaga bahwa bahasa Latin itu adalah bahasa resmi liturgi Ekaristi, dan lagu Gregorian serta musik organ itu adalah lagu yang tertinggi dan yang harus diutamakan, diprioritaskan, dan musik organ itu harus diprioritaskan. Tapi karena euforia untuk berjumpa dengan budaya setempat, akhirnya bahasa Latin ditinggalkan, musik Gregorian ditinggalkan, dan musik organ juga ditinggalkan. Akhirnya begitu mau kembali ke apa yang ditegaskan oleh Sacrosanctum Concilium, orang berpikir ini sesuatu yang aneh lagi, hal baru. Puji Tuhan ya, di Kupang sudah mulai digalakan bagian misa ordinarium itu dalam bahasa Latin. Meskipun ya umat masih jatuh bangun mempelajari teknik menyanyikan lagu Gregorian, tapi ya sudah ada upaya maju. Waktu tahun 2016 sampai 2019, waktu di Lublin, Polandia, saya bergabung dengan komunitas misa Latin tradisional dari Keuskupan Lublin, bukan dari SSPX. Dari Keuskupan Lublin ada komunitas sendiri. Mereka selalu mengadakan misa harian setiap Selasa dan Kamis, kemudian misa hari Minggu setiap jam 9. Ya, komunitas ini terdiri dari anak-anak, OMK, dan orang dewasa. Jadi, setiap tahun ada pertemuan komunitas misa tradisional di seluruh Keuskupan Polandia, semacam diselenggarakan oleh Konferensi Wali Gereja Polandia, ya semacam itu. Bishop Conference of Polish Bishop Conference, ya, Polish Bishop Conference, dari segi liturgi, dan mereka biasanya mendapat masukan dari para biarawan Benediktin, ya. Karena memang TLM ini dijaga ketat oleh para biarawan Benediktin. Setiap tahun selalu ada pertemuan berkala, rekoleksi, lalu seminar, dan sharing pengalaman antara anggota kelompok misa Latin tradisional. Jadi saya setelah mengikuti training sekitar 1 bulan, akhirnya merayakan Ekaristi dalam bentuk forma extraordinaria tradisional Latin Mass, termasuk dalam pekan suci Paskah dan perayaan Natal. Oke, mari kita lihat sejarah singkat dari misa Latin tradisional. Ada dari akar apostolik sampai kebangkitan modern sekarang. Misa Tridentin ini bukan ciptaan abad pertengahan ya, melainkan buah dari perkembangan liturgi. Ingat, liturgi selalu berkembang ya, seperti manusia yang terus berkembang. Liturgi perkembangan ini berakar dari dalam tradisi para rasul atau apostolik. Sejak abad pertama, perayaan Ekaristi sudah menjadi pusat hidup Kristen. Ya. Santo Justinus Martir sekitar tahun 155, seorang bapak gereja, menulis tentang cara umat Kristen berkumpul pada hari Minggu. Pada hari yang disebut hari Minggu, pada hari yang disebut hari matahari, Sunday, pada hari yang disebut hari matahari, semua orang berkumpul di satu tempat, sabda Allah dibacakan, kemudian kami saling memberi salam damai, lalu membawa roti dan anggur yang dicampur air. Imam mengangkat doa syukur dan umat menjawab amin. Ini tertulis dalam bukunya Santo Justinus Martir, Apologia, bab 1, paragraf ke-67. Nah, struktur dasar seperti ini, baca, lalu bawa persembahan, makan minum itu, liturgi sabda dan liturgi ekaristi. Jadi dua struktur dasar, liturgi sabda, liturgi ekaristi, tetap konsisten sampai saat ini. Namun doa-doa dan tata cara yang menyertai berkembang perlahan-lahan, berevolusi seiring gereja mendalami misteri keselamatan. Jadi, ya, dalam hal ini ada yang namanya, sebagaimana dikatakan oleh Santo John Henry Newman, development of doctrine.
Jadi Santo Gregorius Agung tahun 604 itu berperan penting menyempurnakan kanon Romawi. Kanon Romawi itu yang kita kenal sekarang itu sebagai doa syukur agung pertama, yang di Indonesia kayaknya jarang didoakan oleh para imam ya. Biasanya doa syukur agung to go itu biasanya doa syukur agung kedua. Ya, kanon Romawi jarang, 1-2 orang yang saya temukan mendoakan kanon Romawi. Kanon Romawi itu doa syukur agung pertama ya. Nah, Santo Gregorius Agung inilah yang berperan penting menyempurnakan doa syukur agung pertama ini, atau yang disebut dengan kanon Romawi, doa syukur agung resmi Gereja Katolik, mempertegas orientasi misa sebagai persembahan kepada Allah. Jadi misa itu kurban kepada Allah, bukan sekedar perjamuan manusiawi. Jadi doa kanon Romawi atau doa syukur agung pertama itu benar-benar menyatakan dengan tegas Ekaristi itu sebagai kurban kepada Allah, bukan sekedar pesta manusiawi ya. Kemudian ada itu dari akar apostolik ya, Konsili Trente, dan mulai ada kodifikasi misa Latin tradisional pada abad ke-16 yang mengguncang Eropa dengan reformasi Protestan. Para reformator ini menolak ajaran misa sebagai kurban. Jadi Luther, Calvin, dan Zwingli itu menolak ajaran misa sebagai kurban, menganggapnya hanya perjamuan kenangan. Nah, bahaya. Gereja menanggapinya dengan tegas melalui Konsili Trente tahun 1545 sampai 1563, sebagaimana tertulis dalam dekrit Konsili Trente. Dalam misa kudus dipersembahkan kepada Allah kurban sejati dan pantas. Kurban ini adalah kurban yang sama dengan kurban salib, hanya cara persembahannya berbeda, tanpa darah, bloodless. Dekrit Konsili Trente, Denzinger 1743. Nah, untuk melindungi kemurnian liturgi, Santo Paus Pius V menerbitkan Missale Romanum tahun 1570 melalui bula yang bernama Quo Primum Tempore. Quo Primum Tempore. Paus mewajibkan penggunaan misa ini di seluruh gereja Latin, kecuali untuk ritus kuno yang telah berusia lebih dari 200 tahun. Sejak itu bentuk misa ini dikenal sebagai Tridentin karena merujuk pada Konsili Trente. Di tradisional Latin Mass atau misa Latin tradisional ini dikenal juga dengan nama Misa Tridentina, Misa Tridentina, karena merujuk pada Konsili Trente tadi. Ya, karena apa? Diguncang oleh reformasi yang menolak misa sebagai kurban dan menganggapnya hanya kumpul-kumpul untuk makan bersama, memperingati saja. Perjamuan kudus itu hanya peringatan. No. Nah, pada era modern dari Vatikan II sampai ya Renaissance, ya kebangkitan modern sekarang, Konsili Vatikan II tahun 1962 sampai 65 itu tidak menghapus misa Latin atau tradisi kuno ini, tidak dihapus ya, tetapi mendorong reformasi liturgi agar umat lebih terlibat, partisipasi aktif. Biasanya kata yang paling banyak digunakan itu partisipasi aktif. Jadi mendorong reformasi liturgi agar umat lebih terlibat, bukan menghapus misa Tridentin. Hasilnya adalah Novus Ordo Missae tahun 1970. Jadi berapa tahun? Tridentina dikodifikasikan tahun 1570, segera sesudah Konsili Trente. Sementara Novus Ordo Missae itu tahun 1970, pasti ada yang belum lahir, yang menggunakan bahasa lokal dan beberapa adaptasi baru. Akan tetapi Paus Benediktus ke-16 itu menegaskan sepertinya, apa yang dahulu suci bagi generasi sebelumnya tetap besar dan kudus bagi kita, dalam Summorum Pontificum tahun 2007. Saya masih ingat saat Summorum Pontificum ini keluar, banyak kelompok TLM bermunculan di mana-mana termasuk di Indonesia. Melalui motu proprio ini, Paus Benediktus membuka akses bebas bagi imam untuk merayakan misa Tridentina tanpa izin khusus, menyebutnya sebagai forma extraordinaria dari ritus Romawi. Dan sejak saat itu kita menyaksikan kebangkitan besar, terutama di kalangan muda, orang muda,
yang merindukan keheningan, keindahan, dan kontinuitas dengan tradisi suci gereja. Ya, motu proprio Summorum Pontificum ya, tahun 2007, setahun sebelum saya ditabiskan menjadi imam. Nah, mengapa misa Tridentin ini sedikit unik dan berbeda ya? Dan kita akan lihat kenapa sampai begitu orang tergabung di dalamnya dia merasa elit. Karena begitu merasa elit dan memandang rendah, memandang dengan mata sebelah misa yang satunya lagi Novus Ordo, maka Paus Fransiskus bilang hati-hati kalau merayakan misa Tridentin hanya untuk merasa lebih elit dan lebih unggul, kita berhenti begitu. Nah, di tengah dunia yang serba cepat, grasa grosso, rush hour, liturgi gereja kerap dicurigai sebagai sekedar formalitas. So sad. Formalitas. Ini saya alami sendiri di Kupang. Hari Minggu itu sudah tersedia slot misa. Slot misa berupa 6 kali misa misalnya di Paroki Penfui. Jadi you have to pass. Ya, maksudnya harus mencocokkan dengan waktu yang ada. Jadi misanya harus cocokkan, kalau tidak harus segera selesai karena ganti lagi orang mau misa. Jadi formalitas sebenarnya perayaan Ekaristi hari Minggu di kota Kupang. Kalau di kampung kita masih bisa tarik-tarik sedikit kan? Tapi di kota Kupang, di paroki besar, slotnya sudah ada, tidak boleh lewat. Kurang boleh, tapi lewat tidak bisa. Jadi orang harus berupaya supaya masuk ke dalam formalitas waktu yang sudah ditentukan ya. Tapi misa Tridentin justru hadir sebagai oasis yang menenangkan jiwa, menawarkan sesuatu yang melampaui rutinitas belaka, sakralitas, keindahan, dan rasa misteri. Jadi ada 3 ciri yang menjadikannya unik dan terus relevan bagi umat Katolik. Yang pertama, bahasa Latin, bahasa yang kudus dan universal. Ya, misa Tridentin ini wajib bahasa Latinnya. Kalau tidak pakai bahasa Latin tidak sah. Bahasa Latin itu bukan sekedar bahasa asing yang sulit dimengerti, tapi dia adalah bahasa gereja universal, pengikat kesatuan lintas budaya dan waktu. Sejak awal, gereja memilih bahasa yang stabil dan tidak berubah agar isi doa dan ajaran tetap murni. Ave Maria Gratia Plena atau Pater Noster qui es in celis. Paus Yohanes ke-23 pernah menulis seperti ini: bahasa Latin mempersatukan gereja dan melindungi kemurnian ajaran. Veterum Sapientiae tahun 1962. Ya, itu pada saat Konsili Vatikan kedua ya. Mengapa penting bahasa Latin? Dalam dunia yang sering mereduksi iman ke dalam bahasa pasar, Latin menjaga kesakralan. Bahasa Latin menjaga kesakralan. Dia mengingatkan kita bahwa misa adalah dialog surgawi, bukan sekedar percakapan biasa. Bandingkan kalau misalnya, ya, kalau kamu orang Timur, bahasa natoni kita atau bahasa tua adat kita itu berbeda dengan bahasa sehari-hari. Kita berkumpul lalu bergosip dengan bahasa dawan yang sama. Sedikit berbeda tingkatannya dengan tua adat kita mendoakan leluhur atau mendoakan panen baru, mengucapkan natoni, itu beda, bahasanya beda. Ya, karena ini menjaga kesakralan. Ya. Jadi misa adalah dialog surgawi, bukan sekedar percakapan biasa. Dengan kata lain, saat imam berbisik Dominus vobiscum, kita disapa oleh keabadian, bukan oleh sekedar tata bahasa. Jadi Dominus, coba bandingkan bunyinya saja. Dominus vobiscum dengan Tuhan bersamamu. Sedikit beda ya, walaupun maknanya sama tapi bebunyian yang sedikit ya. Atau misalnya berkat Allah yang Maha Kuasa dibandingkan dengan Benedicat vos omnipotens Deus. Berkat Allah yang Maha Kuasa, Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amin. Ini rasanya kita disapa oleh keabadian, bukan oleh sekedar tata bahasa. Kemudian, ya, yang pertama cirinya adalah bahasa Latin. Yang kedua cirinya orientasi ad orientem. Ad orientem itu artinya menghadap ke timur, bersama-sama menghadap Allah. Jadi mulanya, kenapa ad orientem? Mulanya
orang Kristen itu berdoa selalu menghadap ke timur ya, ke timur, ke arah matahari terbit. Ingat kalau sampai sekarang kalau kamu rajin mendoakan brevir pada saat laudes itu, kita mendoakan bagaimana fajar menyingsing dari timur, itu kebangkitan, tanda kebangkitan. Jadi pada mulanya gereja-gereja juga dibangun dengan altar di arah timur sehingga umat semua bisa menghadap ke arah timur. Salah satu ciri mencolok dari misa tridentina adalah imam menghadap ke altar, atau sering disebut membelakangi umat atau memunggungi umat. Ya, dulunya harus semua ke arah timur, tapi kemudian ya ke Roma, ke bagian-bagian lain dari Kekaisaran Romawi tidak wajib ke timur lagi. Yang penting altarnya di mana, semua kiblatnya ke situ. Satu kiblat. Jadi sering disalahpahami bahwa ini sebenarnya membelakangi umat. Tidak sopan kan kalau membelakangi umat. Tapi sebenarnya ini bukan sikap menjauhkan diri, melainkan tindakan bersama menghadap Tuhan. Jadi kita sama-sama menghadap altar, sama-sama menghadap Tuhan. Imamnya berada di depan, presiden berdiri di depan. Kalau berdiri di depannya dia tidak balik ke kita, kita sama-sama balik ke Tuhan, begitu. Paus Benediktus ke-16 menjelaskan bahwa orientasi ini adalah simbol bahwa kita berjalan dalam arah eskatologis menuju Kristus sang terang dari timur. Ya. Ketika imam dan umat sama-sama berorientasi ke salib, kita diingatkan bahwa liturgi bukanlah panggung dialog horizontal antara imam dan umat, tetapi persembahan vertikal kepada Tuhan. Dan sikap ini membentuk mentalitas misa bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Kadang-kadang perayaan Ekaristi kan yang modern, bahkan kita duduk buat lingkaran bersama-sama. Imam adalah salah satu di antara kita, lalu Yesusnya di mana kita tidak. Jadi itu Ekaristi feeling good sebenarnya. Imam menyenangkan umat dan umat melihat imam semacam itu. Jadi imam dalam homilinya juga imam berusaha untuk menjadi komedian untuk umat dengan alasan supaya umat jangan mengantuk. Jadi harus tertawa-tertawa. Suset ya. Nah, kemudian liturgi ini penuh keindahan ya, keindahan dunia modern sekarang, dunia postmodern sekarang, keindahan mengalami degradasi objektif. Seolah-olah keindahan itu menurut apa yang saya suka. Padahal keindahan itu sebenarnya ada aspek unsur objektifnya juga. Pulcritudinis, pulcritudo. Misa Latin tradisional, iya saya sendiri mengalami itu. Liturgi yang penuh keindahan, dan ini jalan menuju misteri. Misa Tridentina kaya akan simbol dan estetika rohani. Gregorian chant yang mendayu, dupa yang naik laksana doa umat, bandingkan Mazmur 142 ayat 2 ya. Ornamen liturgi yang agung, dan silensium sacra silensio, silensium suci yang mengajak kita masuk ke dalam kontemplasi. Ya, konsekuensinya beberapa orang mengantuk ya, tapi itu kritik di luar. Intinya seperti itu. Paus Benediktus ke-16, Joseph Ratzinger, menyebut keindahan liturgi sebagai via pulcritudinis, jalan keindahan. Ini satu hal yang kadang-kadang kurang diadres ya, kurang disapa. Orang jalan kebenaran iya, jalan kebaikan iya, tapi jalan kesatuan juga iya, tapi satu hal yang dilupakan ini jalan keindahan. Padahal dalam metafisika klasik Tuhan itu satu, baik, benar, dan indah. Sebagai adat tertinggi, Tuhan sebagai, karena prinsipnya omne ens est unum, verum, bonum, et pulcrum. Nah, Allah sebagai ens tertinggi adalah kesatuan tertinggi, kebaikan tertinggi, kebenaran tertinggi, dan keindahan tertinggi. Tapi keindahan ini orang lihat hanya soal selera. Jalan keindahan yang menuntun kita kepada Allah. Nah, di sini keindahan bukan aksesori, melainkan manifestasi iman, perwujudan iman. Setiap detail dari cara imam mencium altar hingga posisi tangan itu mengungkapkan iman gereja yang mendalam. Mulai dari cium altar,
posisi tangan. Itu semua mengungkapkan iman gereja yang mendalam. Dalam dunia yang sering memuja kesederhanaan pragmatis, Misa Tridentin mengingatkan kita bahwa Allah layak menerima yang terbaik dari ciptaan. Tuhan itu layak menerima yang terbaik, bukan sekedar formalitas doang. Ya. Dan mengapa ini penting bagi kita, saudara-saudariku? Karena di era modern, zaman modern sekarang, iman mudah menjadi dangkal, terjebak dalam fungsionalisme, asal mengerti, asal cepat selesai. Misa Tridentina justru mengajarkan bahwa iman itu bukan sekedar dimengerti, tetapi dialami dan dihayati dalam misteri. Kata kuncinya ada di misteri. Ya. Nah, mari kita beranjak sedikit ke dimensi teologis dari Misa Tridentina. Ini penting, bukan hanya sekedar indah-indah doang. Keunikan misteri Misa Tridentin ini tidak hanya terletak pada bahasa, orientasi, atau keindahan lahiria belaka. Di balik setiap doa dan gerakan tersimpan teologi yang dalam, deep theology, yang meneguhkan identitas Katolik sejak berabad-abad lalu. Ada 3 pilar utama yang menjadi ciri khasnya: kurban Kristus, partisipasi aktif sejati, dan pengalaman misteri. Ini yang penting. Jadi misa itu sebagai kurban, bukan sekedar perjamuan. Ya, kurban ekaristi, bukan sekedar perjamuan ekaristi. Aspek kurban ini kadang-kadang diabaikan dalam misa modern sekarang. Jadi salah satu kesalahpahaman terbesar di zaman ini adalah melihat misa hanya sebagai perjamuan persaudaraan. Padahal inti misa adalah kurban sejati, kehadiran misteri salib Kristus secara tidak berdarah di altar. Nah, Konsili Trente menegaskan dengan jelas, dalam misa kudus dipersembahkan kepada Allah kurban sejati dan pantas. Kurban ini adalah kurban yang sama dengan kurban salib, hanya cara persembahannya berbeda, tanpa darah. Ya. Coba bayangkan, Yesus bergantung di salib di Golgota, baru kamu menyanyi lagu yang buat orang mau goyang-goyang. Itu kan nyambungnya kemana ya? Kalau Yesus sebagai kurban salib, terus kita menyanyinya tidak, back sound liturgisnya kok tidak nyambung, musiknya tidak nyambung dengan peristiwa salib Golgota, gimana kira-kira? Nah, Katekismus Gereja Katolik menggemakan hal yang dicatat dalam Konsili Trente. Kurban Kristus dan kurban Ekaristi adalah satu kurban. Kurban Kristus di Golgota dan kurban Ekaristi adalah satu kurban. Katekismus Gereja Katolik 1367. Nah, doa-doa Misa Tridentina jelas mengungkapkan dimensi ini. Kita cek dari doanya saja, mengungkapkan dimensi kurban ini. Misalnya pada ofertorium, doa persiapan persembahan, ofertorium. Suscipe Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, hanc immaculatam hostiam. Terimalah Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, persembahan tak bernoda ini. Suscipe Sancte Pater. Doa ini biasanya disingkat sebagai Suscipe. Setiap kata mengingatkan kita bahwa misa bukan tentang apa yang saya dapat, tetapi tentang apa yang dipersembahkan kepada Allah. Jadi fokusnya bukan lagi pada kita, tapi pada Tuhan. Terimalah Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, persembahan tak bernoda ini. Suscipe Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, hanc immaculatam hostiam. Ya. Kemudian ada partisipasi aktif yang sejati. Ya, kata partisipasi mengambil bagian seolah-olah imam mengucapkan doa syukur agung, kita juga mau ikut mengucapkan doa syukur agung. No. Banyak yang berpikir bahwa silensium dalam Misa Tridentin berarti pasif. Ya, seolah-olah kalau diam itu berarti pasif. Ini keliru, bro. Sacrosanctum Concilium, Konsili Vatikan kedua, justru mengajarkan gereja sangat menginginkan agar semua umat beriman mengambil bagian dalam perayaan liturgi dengan sadar, aktif, dan penuh. Sacrosanctum Concilium artikel 14. Tetapi aktif bukan berarti banyak bicara atau sibuk dengan gerakan.
Itu belum tentu namanya aktif, ya. Yang dimaksud adalah partisipasi batinia, menyatukan hati dengan kurban Kristus. Nah, dalam misa tridentina, silentium kanon Romawi, doa syukur agungnya itu mengajak kita berdoa bersama imam, bukan sekedar menonton. Ya, for your information, dalam misa tridentin, doa kanon Romawi itu, doa syukur agungnya itu pakai bisik-bisik saja, tidak kuat untuk didengar, tidak perlu didengar umat, karena itu doa imam. Itu seperti kalau dalam konteks kultural orang Timur misalnya, kita punya persembahan untuk tua adat atau pemimpin penjaga rumah adat, kemudian penjaga rumah adat itu yang masuk di dalam tiang itu lalu omong bisik-bisik, bukan dia pengumuman kepada kita semua bagaimana cara doa. Tidak, dia sendiri, kita tahunya saja, kita sudah kasih, kita punya persembahan, kau atur di situ. Imam kan pengantara kita. Di kanon Romawi itu biasa didoakan bisik-bisik. Kadang-kadang juga dalam konteks misa Novus Ordo, saya mendoakan kanon Romawi dengan suara sedang saja, tidak perlu untuk didengarkan semua, tidak perlu. Yang mendengarkan itu Tuhan, bukan manusianya. Jadi dalam misa tridentin, keheningan kanon Romawi mengajak kita berdoa bersama imam. Ini adalah actuosa participatio yang sejati, tindakan partisipasi yang sejati, genuine, menghadirkan hati di altar bersama Kristus yang mempersembahkan diri kepada Bapa. Ingat, partisipasi Maria waktu di kaki salib itu apa? Teriak-teriak kah? Teriak-teriak karena anaknya di ini, atau berdiri memandang dari kejauhan. Contohnya ada partisipasi Maria. Dan kalau mau tahu tentang keagungan silentium magnum itu, lihat contoh Santo Yusuf. Santo Yusuf itu tidak satu kata pun tercatat dalam Injil, ya. Tapi itulah silentium magnum. Apakah dia tidak berpartisipasi dalam kemanusiaan Kristus? Partisipasinya besar sekali. Dia bahkan diminta malaikat untuk segera mengambil Maria sebagai istrinya, ya. Jadi itu actuosa participatio, teladan langsung dari Yusuf dan Maria. Ingat, di bawah salib ketika terjadi peristiwa Golgota, Maria bukan menangis teriak-teriak banting diri atau apalah, lihat apa atau berbicara kepada ini, tidak ada satu kata pun kan di situ. Bahkan Yesus yang menyapa dia, inilah anakmu dan inilah ibumu, kepada para murid. Tidak ada kata-kata di situ, ya. Kemudian ada sakralitas dan misteri. Dua poin penting ini yang sekarang mengalami krisis di zaman modern. Bahkan oleh misalnya dalam dialog dengan Protestan, dua hal ini yang selalu diabaikan. Kita lihat bahwa Protestantisme merendahkan iman Kristiani sekedar menjadi kumpulan ide abstrak, di mana sakralitas dan misteri diabaikan sebagai berhalanya GKR, katron, seperti itu. Nah, mengapa dunia modern merindukan misa tridentin sekarang? Karena kita hidup dalam budaya instan yang dangkal, budaya tinggal comot ayat lalu tidak ada ayatnya, selesai. Di mana yang kudus sering diperdagangkan demi hiburan. Yang kudus sering diperdagangkan demi hiburan. Misa tridentin menawarkan pengalaman transendensi, pengalaman yang melampaui situasi kita. Sebuah ruang di mana waktu berhenti dan kita berdiri di ambang surga. Bapa Gereja Santo Yohanes Chrysostomus pernah berkata, ketika engkau melihat imam mempersembahkan kurban di altar, janganlah engkau memandang seorang manusia, tetapi percayalah bahwa tangan Kristus yang tidak kelihatan bekerja di sana. Ini kata Yohanes Chrysostomus, Homilie in Mattheum 82. Jadi setiap detail liturgi, dari Latin yang misterius hingga diam, silentium yang penuh makna, menuntun kita pada satu kesadaran bahwa kita sedang berada di hadapan Allah yang Maha Suci. Di sini kita tidak teriak-teriak, goyang-goyang, di situ tidak ada. Duduk tenang, berkontemplasi di hadapan Allah yang Maha Suci.
Dibandingkan kalau Tuhan ada di depan lalu kamu ambil gitar, pujilah, puji Tuhan, tidak terlalu perlu. Diam, tenang. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Mengapa ini relevan di zaman kita, saudara-saudari? Karena kita sedang mengalami apa yang oleh Paus Benediktus ke-16 disebut sebagai krisis rasa sakral. Krisis rasa sakral. Dunia yang menolak misteri membutuhkan liturgi yang mengajarkan kembali bahwa iman itu bukan hiburan, tetapi penyerahan diri kepada Allah yang kudus dan transenden. Ya, termasuk homili imam itu bukan homili seperti pembicara influencer atau pembicara untuk menghibur orang yang datang karena kelelahan bekerja seminggu. Tidak. Banyak umat yang komplain kepada imam. Imam itu khotbah yang menghibur sedikit karena kami sudah capek kerja, datang mau cari hiburan di gereja. Ini bukan datang untuk cari hiburan di gereja. Kalau mau cari hiburan, jalan ke bioskop sana. Bukan datang cari stand up komedi di saat homili. Yang mengharapkan banyak pembawa homili memberikan stand up komedi untuk umat. Kenapa liturgi bisa jadi kayak gitu? Ya. Nah, mari kita belajar. Ada pelajaran hidup rohani dari Misa Tridentin ini. Misa Tridentin bukan sekedar warisan liturgi, tetapi sekolah rohani yang membentuk hati kita. Spiritual school, spiritual training. Apa yang kita alami di altar bukan berhenti di gereja, melainkan mengalir ke dalam seluruh hidup. Ada 3 pelajaran besar yang dapat kita bawa pulang dari pengalaman ini. Yang pertama, keheningan. Silensium, ini melawan kebisingan dunia. Saat sekarang misalnya di Kota Kupang kita cari tempat hening sudah sulit. Di mana-mana selalu ada kebisingan. Kebisingan artifisial, coba bisingan misalnya bunyi alam, ombak, burung berkicau, desiran angin atau apalah. Itu masih ini bunyi seperti itu yang kita cari. Sekarang sudah bunyinya artifisial. Soundscape Kota Kupang yang tergolong kota kecil sih di seluruh Indonesia, tapi itu sudah soundscape-nya sudah bising sekali. Saya di sini ini padahal di luar Kota Kupang, ini wilayah Kabupaten Kupang, tapi bising. Nah, dalam dunia yang riuh oleh notifikasi dan percakapan tidak henti, keheningan menjadi barang langka. Namun Misa Tridentin menjadikan keheningan sebagai bagian integral, khususnya dalam kanon Romawi yang diucapkan imam dengan low tone, suara rendah, hampir berbisik. Keheningan ini bukan kekosongan, hampa, void, tetapi ruang kontemplasi, tempat jiwa mendengar suara Allah. Dan Nabi Elia tidak menemukan Tuhan dalam badai atau gempa, tetapi dalam suara sepoi-sepoi basah. 1 Raja-Raja bab 19 ayat 12. Itu keheningan Nabi Elia. Praktiknya bagi kita, saudara-saudari, sediakan waktu setiap hari untuk hening bersama Tuhan. Bahkan 5 menit saja untuk membiarkan sabdanya menembus bisingnya pikiran. Nah, kembali ke persoalan tadi, misalnya contoh gereja saya di Kota Kupang. Banyak gereja di pusat kota di Kota Kupang itu sudah punya slot waktu untuk format misa berikutnya. Jadi imamnya harus berusaha, kornya juga harus berusaha supaya tepat dalam slot itu. Makanya kesempatan silensium sama sekali tidak ada. Kesempatan silensium sebagaimana yang diatur dalam rubrik liturgi, yaitu post komunio, sama sekali tidak ada. Tidak ada sama sekali. Orang langsung misalnya seperti maraton acara ke acara, maraton acara demi acara dengan selingan lagu. Sama sekali tidak ada tempat khusus sebagaimana dianjurkan oleh dokumen-dokumen liturgis untuk waktu hening, saat hening. So set ya, karena slot waktunya sudah ada, tidak boleh lebih. Ya. Kemudian hormat dan sakralitas, kita menyadari kehadiran ilahi. Setiap gerakan dalam Misa Tridentin, dari cara berlutut, posisi tangan, hingga cara menerima komuni, mengajarkan kita bahwa kita berada di hadapan yang kudus,
Ini menanamkan sikap hormat bukan hanya di gereja, tetapi dalam seluruh hidup. Jika kita belajar memberi hormat kepada Allah, kita pun akan lebih menghormati ciptaannya, sesama manusia, tubuh kita sendiri, dan dunia ini. Rasul Paulus mengingatkan kita, kamu adalah bait Allah, dan roh Allah diam di dalam kamu. 1 Korintus bab 3 ayat 16. Hormati diri dan orang lain, seperti kita menghormati altar. Ya. Kemudian, hidup ini adalah persembahan itu sendiri. Hidup sebagai persembahan, menghayati makna kurban. Inti dari misa adalah persembahan Kristus kepada Bapa. Persembahan Kristus itu kepada Bapa, kan dia satu-satunya mediator kita, kan. Setiap kali kita berkata per ipsum et cum ipso et in ipso, dengan perantaran dia, bersama dia, dan dalam dia. Per ipsum et cum ipso et in ipso, melalui dia, bersama dia, dan dalam dia. Kita diajak untuk mempersembahkan diri kita juga. Nah, Santo Paulus menulis seperti ini, persembahkanlah tubuhmu sebagai kurban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Roma bab 12 ayat 1. Prakteknya sederhana tetapi sangat menuntut. Ubahlah setiap pekerjaan, penderitaan, dan pelayanan itu menjadi doa. Contoh, katakan setiap pagi, Tuhan, aku persembahkan hari ini bagimu, bersatu dengan kurban Kristus di altar. Per ipsum et cum ipso et in ipso. Nah, kenapa ini penting? Why? Porque? Karena misa tidak hanya merayakan misteri keselamatan, tetapi mencetak gaya hidup Kristiani. Hidup yang kontemplatif, penuh hormat, dan penuh pengorbanan. Jadi, perayaan Ekaristi itu seharusnya membentuk gaya hidup Kristiani. Jadi, gaya hidup Kristiani itu bukan dari hasil baca-baca Alkitab, tidak. Gaya hidup Kristiani itu terbentuk melalui perayaan Ekaristi. Nah, hal yang paling penting adalah mari kita menjawab beberapa keberatan terhadap Misa Tridentina. Ada beberapa keberatan oleh kaum modernis. Seiring dengan kebangkitan kembali Misa Tridentina, muncul juga pertanyaan, bahkan keberatan dari sebagian umat. Mari kita luruskan dua kesalahpahaman yang paling sering muncul. Yang pertama, apakah Misa Tridentin menolak Konsili Vatikan II? Jawabannya, no, tidak. Misa Tridentin bukan aksi perlawanan terhadap Konsili Vatikan II, melainkan bagian sah dari ritus Romawi. Paus Benediktus ke-16 menegaskan seperti ini, apa yang untuk generasi sebelumnya kudus, juga kudus dan agung bagi kita, dan tidak dapat begitu saja dilarang atau bahkan dianggap berbahaya. Summorum Pontificum tahun 2007. Konsili Vatikan II sendiri dalam Sacrosanctum Concilium tidak pernah melarang bahasa Latin atau ritus tradisional. Bahkan menulis seperti ini, penggunaan bahasa Latin dalam ritus Latin hendaknya dipertahankan. Sacrosanctum Concilium, artikel 36, nomor 36, artikel pertama. So, dengan demikian, menghadiri Misa Tridentina bukan tanda menolak pembaruan, tetapi menghargai kekayaan tradisi gereja yang hidup berdampingan dengan bentuk liturgi baru. Gereja Katolik tidak menghapus yang lama, tetapi menampung keduanya dalam harmoni. Forma extraordinari dan forma ordinari. Nah, keberatan kedua, bukankah bahasa Latin membuat umat sulit mengerti? Kenapa pakai bahasa Latin? Kita tidak mengerti. Jawabannya, iman lebih dalam dari sekedar bahasa. Benar, banyak umat tidak menguasai bahasa Latin, kenal saja tidak. Tetapi misteri ilahi tidak pernah sepenuhnya ditangkap oleh kata-kata biasa. Jadi meskipun kita berusaha terjemahkan ke dalam bahasa vernakular sekalipun, misteri tetap misteri. Bahasa Latin adalah lingua sacra, bahasa sakral yang memelihara kemurnian iman dan menyatukan gereja lintas bangsa. Jadi Paus Yohanes ke-23 menulis seperti ini, bahasa Latin melampaui batas bangsa dan zaman, menjadi lambang kesatuan dan alat pengaman kemurnian ajaran.
Veterum Sapientia tahun 1962. Selain itu, saudara-saudari, banyak buku misalnya banyak buku misalnya yang diterbitkan bilingual, dua bahasa Latin dan terjemahan lokal. Di Indonesia, I don't know. Tapi setahu saya TPE 2020 itu menyediakan teks bahasa Latin dari Bapak kami dan Kyrie eleison. Oke. Jadi umat bisa mengikuti dan memahami makna doa. Di internet itu tersedia teks bahasa Inggris bersebelahan dengan teks bahasa Latin. Nah, pada akhirnya liturgi bukanlah kelas linguistik, melainkan perjumpaan dengan misteri. Sebagaimana doa dalam Roh Kudus tidak selalu dimengerti secara rasional, demikian pula bahasa liturgi mengangkat kita melampaui dunia sehari-hari. Jadi, kesakralan tidak diukur dari seberapa mudah dipahami, tetapi dari seberapa dalam dia menuntun kita kepada Tuhan. Bahasa Latin, simbol orientasi ke arah Tuhan, dan keheningan justru membentuk jiwa yang lapar akan misteri. Nah, saudara-saudariku, sebagai kesimpulan penutup, mari kita menemukan kembali pintu menuju yang kudus. Misa Tridentin adalah lebih dari sekedar warisan masa lalu. Dia adalah jendela keabadian yang menyingkapkan wajah gereja dalam keindahan, keheningan, dan kesetiaan pada misteri Kristus. Dalam dunia yang mendewakan instan dan hiburan, misa ini mengingatkan kita bahwa iman bukan konsumsi cepat saji, melainkan perjumpaan transendental dengan Allah yang kudus. Setiap unsur misa, bahasa Latin yang sakral, orientasi pada salib, silensium dari kanon Romawi, dan keindahan lagu Gregorian adalah undangan untuk naik lebih tinggi, menjauh dari kebisingan dunia menuju keheningan surgawi. Di altar, waktu seakan berhenti dan kita berdiri di ambang surga. Paus Benediktus ke-16 menulis seperti ini: liturgi adalah perjumpaan kita dengan Tuhan yang hidup. Apa yang kudus bagi generasi sebelumnya tetap kudus bagi kita dan tidak boleh dilihat sebagai sesuatu yang berbahaya. Summorum Pontificum 2007. Maka, saudara-saudariku, Misa Tridentin bukan nostalgia atau romantisme liturgis. Dia adalah jawaban gereja atas krisis rasa sakral zaman ini. Sebuah jalan yang membawa kita kembali pada inti iman, kurban Kristus, kehadiran Allah, dan hidup yang dipersembahkan. Nah, sebagai ajakannya, kalau ada kesempatan, saya tidak tahu, kalau di Indonesia hanya ada di Jakarta komunitas tradisional Latin Mass ini, bisa menghadiri Misa Tridentin dan rasakan sendiri suasana doa yang dalam dan hormat yang mendidik jiwa. Atau untuk sementara bisa lihat Misa Tridentin di video-video di channel platform merah ini. Jika belum tersedia di wilayah, ya seperti di Indonesia, bisa dipelajari, ada teksnya, ada videonya, dengarkan lagu-lagu Gregorian, dan jadikan rumah kita sendiri, rumah keluarga itu tempat di mana keheningan dan doa kembali bersama. Bagi yang sudah ikut misanya, sudah pernah ikut Misa Tridentin, silahkan sharing pengalaman Anda. Apa yang membuat Anda senang dan tidak senang? Ya, cocok atau tidak cocok dengan liturgi? Bagaimana pengaruhnya terhadap hidup rohani Anda? Karena liturgi bukan soal selera pribadi, tetapi jalan menuju keselamatan. Mari kita pelihara harta suci ini bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk generasi mendatang. Karena sebagaimana ditulis Santo Benediktus, ut in omnibus glorificetur Deus, supaya dalam segala hal Allah dimuliakan. Nah, dengan belajar dari ketatnya aturan merayakan Tridentin Latin Mass, aturan yang sama itu bisa kita tetapkan untuk Misa Novus Ordo. Ini saran saya untuk para imam dan petugas liturgi di Keuskupan Agung Kupang. Rubrik yang ada itu tidak usah dipermak lagi. Maksudnya rubrik TPE 2002 ikuti saja seperti apa adanya. Ikuti semuanya. Tidak usah tambah kurang, variasi sana sini. Itu akan menjadi liturgical abuse. Karena aturannya yang ketat,
memang terjadi liturgical abuse juga dalam misa Tridentin, tapi karena aturannya ketat, maka begitu ada liturgical abuse sedikit saja orang langsung tahu, oh ini liturgical abuse. Tapi teks Novus Ordo TPE Tata Perayaan Ekaristi 2020 misalnya, itu karena rubriknya kurang jelas, itu mengandaikan bahwa orang imamnya sudah terlatih dalam misa tradisional. Karena teksnya kurang jelas, maka banyak tambahan variasi sana sini yang tidak sesuai, tidak satu. Akhirnya peluang untuk liturgical abuse itu besar sekali, dan banyak orang tidak sadar bahwa itu adalah pelanggaran liturgi. Nah, maka marilah kita para petugas liturgi menggunakan, ya tidak harus kembali ke, tidak harus merayakan tradisional Latin Mass secara strict, tapi spirit dari misa Tridentin ini bisa kita amalkan di dalam perayaan Novus Ordo, sehingga TPE yang baru ini tidak menjadi semacam ibadat perjamuan bersama di mana, tapi tetap menjadi kurban Ekaristi. Nah, itu tergantung dari petugas liturgi, mau taat rubrik liturgi atau mau kasih masuk variasi sendiri. Up to you, but kepada kita dituntut obediensia sicut cadavere. Terima kasih untuk perhatian Anda pada pagi hari ini. Silakan bagikan video ini agar teman-teman kita, orang Katolik yang lainnya, mengenal kekayaan misa Tridentin, spiritualitasnya yang bisa dihayati di dalam misa Novus Ordo dan kehidupan rumah tangga seharian. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.